Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dengan saya Ibu Lulis Tri Febrianti, Guru IPA MTSN 6 Madiun. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita biasakan untuk selalu berdoa bersama-sama. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah memotong kuku kalian. Biasanya kita menggunakan suatu alat, yaitu berupa pemotong kuku atau gunting kuku. Pemotong kuku atau gunting kuku itu adalah salah satu contoh pesawat sederhana. Jadi memudahkan kita untuk memotong kuku kita. Ya, dapat kita artikan bahwa pesawat sederhana yaitu suatu alat yang memudahkan kita untuk melakukan suatu usaha ataupun suatu kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pesawat sederhana, mari kita simak video berikut ini. Membahas mengenai pesawat sederhana. Jika kamu diminta untuk memotong sebuah kertas, kira-kira alat apa yang akan kamu pakai? Ya, tentu kita akan memakai gunting. Ternyata gunting itu adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut: titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu adalah titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Titik beban adalah tempat melekatnya beban. Titik kuasa adalah tempat diberikannya gaya kuasa. Pesawat sederhana meliputi tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pengungkit. F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, W adalah beban dengan satuan Newton, LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan antara F, W, LK, dan LB dirumuskan sebagai berikut. F kali LK sama dengan W kali LB. Dapat diturunkan menjadi F sama dengan W kali LB per LK, atau F sama dengan W kali LB per LK. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. C. Pengungkit jenis 3.
Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kamu sudah mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu disebut sebagai keuntungan mekanis. Secara matematis, keuntungan mekanisnya dirumuskan sebagai berikut. Dua, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bidang miring dengan F adalah gaya dengan satuan Newton, W adalah beban dengan satuan Newton, H adalah tinggi papan dengan satuan meter, dan S adalah panjang papan dengan satuan meter. Secara matematis, hubungan antara F, W, H, dan S dirumuskan sebagai berikut. F kali S sama dengan W kali H. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, skrup, dan sebagainya. Keuntungan mekanis yang akan kamu dapatkan saat menggunakan bidang miring dirumuskan sebagai berikut. S per H sama dengan W per F. 3. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata, katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh katrol tetap bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, O berperan sebagai titik tumpu, B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB adalah lengan beban dan OA adalah lengan kuasa. Katrol jenis ini biasa digunakan sebagai pengerek timba di sumur. Keuntungan mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W per F. Oleh karena besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban, maka F sama dengan W. Artinya, keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. 2. Katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bergerak bisa kamu lihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, B berperan sebagai titik tumpu, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, BO adalah lengan beban dan BA adalah lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, karena beban ditopang oleh 2 tali. Katrol jenis ini biasa dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. 3. Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan,
semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Contohnya sebagai berikut. Katrol majemuk tersebut terdiri atas 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas, yaitu 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Sederhana, tentunya kalian sudah paham kan? Pesawat sederhana ada 4 macam. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah katrol. Yang ketiga bidang miring. Dan yang terakhir adalah roda bergerigi. Untuk tugas kalian di rumah yaitu merangkum tentang pesawat sederhana. Selain itu juga kalian jawab pertanyaan tugas kognitif di LKS halaman 15. Selamat mengerjakan. Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Semangat ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.